tempat ini untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua oleh karena kasih Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini dengan tulus, dengan sukacita boleh menikmati setiap kasih yang daripada Tuhan. Dan biarlah kasih itu menjadi semakin nyata, menjadi semakin lengkap, manakala kami boleh menikmati indahnya kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan pelajari bersama-sama. Tuhan buka hati, buka telinga, buka pikiran kami untuk dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan ini, dari ayat demi ayat, dari bagian demi bagian, semuanya boleh kami terima dengan penuh sukacita. Apakah itu menegur, apakah itu menguatkan, tapi kami percaya apapun itu bentuknya, ketika firman Tuhan ini boleh kami terima dengan segala kerendahan hati, dengan penuh sukacita, akan memberkati hidup kami dan menuntut kami ke dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, semoga yang maha sempurna yang kami sempurnakan segala sesuatu. Dan kami menyerahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan dimuliakanlah nama-Mu di tempat ini, dan berkatilah kami semua. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini, kami berdoa, mengucap syukur, dan kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Tubuh sehat? Tubuh sehat, betul? Tubuh, awak, iman, Imron. Karena kata orang kadang iman kuat tapi Imron saya orang kuat gitu ya. Terlebih di masa yang seperti sekarang ini. Panjenengan pernah tahu atau pernah lihat atau bahkan pernah memegang sendiri bunga yang disebut dengan bunga Edelweiss? Pernah betul? Pernah. Itu onti. Orang sobo. Di mana lagi dapat? Pernah? Siapa yang pernah katakan? Bunga Edelweiss. Secara langsung melihat orang yang TV loh. 1, 2, 4 toh, 5 toh. Dah. Orangnya dia akan bismillah dulu. Yang aja belum gak pernah tahu. Kamu belum pernah tahu, Mak? Kasihan sekali ya. Gak gini, karena memang bunga ini langka, tidak hidup di sembarang tempat. Mereka banyak tumbuh di pegunungan yang dingin, seperti di Wonosobo, dan juga banyak terkenal di lereng Gunung Bromo. Pernah ke Bromo? Itu banyak dijumpai di sana. Kenapa saya tanyakan itu? Faktanya bunga Edelweiss ini bisa hidup di cuaca yang sangat ekstrim, tapi di panas pun dia bisa hidup. Karena terbukti faktanya ketika bunga Edelweiss ini dipetik dan Anda bawa pulang, dia akan bertahan segarnya itu. Kesegaran bunganya itu, maksudnya segernya bunga kalau nggak kering, itu bisa sampai beberapa minggu, bahkan hitungan bulan. Tergantung bagaimana Anda memperlakukannya. Lebar itu tekan mat, netak ya seminggu atau lebih, maksimal 2 minggu ya baru kering. Tapi kalau Anda memperlakukan dengan baik, mungkin sampai mata pot dikasih sedikit air, mungkin akan lebih segar. Jadi tidak mudah layu, tidak mudah kering bunga Edelweiss ini. Makanya terkenal dan menjadi, beberapa orang percaya menjadi simbol ketahanan, simbol kekuatan, simbol apa istilahnya? Kebertahanan. Ya seperti itulah, gitu. Ya, bunga Edelweiss. Maka saya tanyakan bunga Edelweiss, apa yang akan kita bahas?
Berbicara tentang bertahan hidup di berbagai macam cuaca, di berbagai macam keadaan, bahkan ketika dipotong pun dia masih bertahan kesegarannya. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Ketika dihantam berbagai macam persoalan hidup, masihkah kita bertahan? Ketika kita diperlakukan seperti bunga edelweiss yang harus dicabut, dipotong dari tangkalnya, masihkah kita memiliki iman yang kuat? Karena pada kenyataannya banyak orang yang katanya Kristen, ketika diiming-iming dengan satu jabatan, diiming-iming dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, diiming-iming akan dinikahkan dengan anaknya Pak Lurah, imannya hilang, Pak. Ketika ia harus dicabut dari kenyamanan hidupnya, zona nyaman hidupnya, imannya hilang. Biasanya segala sesuatu didapatkan dengan mudah, dengan pekerjaan yang dimudahkan. Tetapi ketika harus ditarik dari zona nyamannya, mulai iman mulai itu apa? Mulai itu apa? Bahasa Indonesia memulaikan diri, memberontak oleh karena ketidaknyamanan yang pada akhirnya dirasa. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang molek secara ekonomi, banyak orang yang molek secara sosial, banyak rumah tangga yang kolek. Karena ketika ekonomi tidak tercukupkan dalam rumah tangga, maka antar sesama pasangan akan saling menyalahkan, akan mudah tersulut emosinya. Iya kan? Iya kan? Biasanya mudah untuk mendapatkan uang, dua-duanya bekerja menghasilkan uang. Tapi oleh karena pandemi banyak pekerjaan, banyak usaha yang harus ditutup, sehingga kehilangan satu atau dua mata pencahariannya. Itu baru satu masalah, belum masalah-masalah yang lain. Kita akan belajar dari Paulus dan beberapa tokoh yang lain. Ketika pada kenyataannya hidup mereka dihantam badai yang sesungguhnya. Badai yang sesungguhnya. Badai yang benar-benar badai. Kita akan buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kitab Kisah Para Rasul ayat 27. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai 22. Dimulai dari ayat yang ke-14 sampai 22. Ya. Kita akan baca silih berganti, kaum pria dan kaum wanita. Dimulai dari kaum pria terlebih dahulu ayat yang ke-14, dan kita akan mulai setelah saya membacakan judul perikopnya 14 sampai 22. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 22. Kapal terkandas. Kaum pria, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut.
Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya hasrat itu dituruti, supaya kita jangan berlayar dari neraka, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Ulangi. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal. Anda boleh membaca sampai akhir karena pasti akan lebih diberkati. Saya cuplik bagian pentingnya saja. Perikop ini menceritakan tentang Paulus yang menaiki sebuah kapal, dan di tengah perjalanan kapalnya itu dihantam oleh badai, oleh angin timur, sebutannya angin timur. Tidak 1 atau 2 jam, tidak 1 atau 2 hari, berhari-hari. Bahkan kalau Anda membaca sampai lanjut ayat 27 menyebutkan sampai hari yang ke-14 mereka masih terus dihantam. Perjalanan ini Paulus lakukan ketika dia menuju ke Roma, tentu dengan tujuan untuk memberitakan Injil kepada Kaisar Roma dan orang-orang yang ada di sana sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hal yang umum dilakukan, yang biasa dilakukan menurut pengetahuan mereka, menurut ilmu dan pengalaman mereka, yakni kapten dan kru kapal. Ketika perahu itu dihantam badai, apa yang mereka lakukan? Pertama, layarnya diturunkan supaya tidak semakin melawan angin, dan ini yang luar biasa. Saking gak mandek-mandek, daripada nanti semakin hancur dan tenggelam, maka ayat yang ke-18 dan 19. 18 mengatakan barang-barang dibuang, ya kan? Barang-barang dibuang, barang-barang dikurangi supaya tidak terlalu memenuhi muatan yang tidak semakin berat dan hanyut. Apakah berkurang badainya, masalahnya? Tidak. 19 mengatakan hari yang ketiga mereka mulai membuang peralatan. Yang disebut peralatan itu berarti penting, bukan hanya sekedar baju, bukan hanya sekedar celana, tapi namanya peralatan pasti ya segala sesuatu yang menunjang supaya kapal itu bisa terus berlayar. Tapi itu pun dibuang. Apakah sudah selesai? Tidak. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya, mereka pun sudah berputus asa. Menurut iman saya inilah gambaran kehidupan manusia. Ketika menghadapi sebuah permasalahan yang besar, satu masalah muncul, belum terselesaikan, muncul masalah baru, begitu terus seterusnya. Menurut apa yang mereka tahu, berarti harus ada yang dibuang, harus ada yang dikurangi.
banyak artis yang kawin cerai karena menurut mereka ketika masalah rumah tangga terjadi solusinya cuma satu, pisah. Ya kan? Ketika orang tua dan anak bertengkar, solusinya cuma satu, pisah, usir, aku atau kamu yang pergi. Sayangnya pun ini sering terjadi di gereja, tapi tidak dilakukan, dan semoga tidak akan pernah terjadi. Ketika antar jemaat dengan jemaat lain, ketika jemaat dengan gembalanya, ketika terjadi konflik, banyak mereka yang berpikir, banyak gereja yang berpikir hanya ada satu solusinya, aku atau kamu yang pergi. Harus ada yang dibuang, Pak. Karena orang itu kalau tidak suruh pergi, nyepet-nyepetin pemandangan, merusak pelayanan, membuat tidak nyaman ketika beribadah. Ya lah, gereja lain, Bang Arum ada main, kami, kumai tak sih kami. Atau kalau tidak, aku tak pergi saja cari gereja lain. Nah, pertanyaan saya, apakah menjamin masalahmu selesai? Nyatanya ketika barang-barang dibuang, mereka tetap dianggap badai. Mereka tetap orang kawin itu. Anda tidak perlu mengurangi apapun, membuang apapun kecuali membuang dan mengurangi kebiasaan, karakter, sifat, sikap yang buruk, yang membuat orang lain sakit hati, yang membuat orang lain terluka. Internalmu yang perlu dikurangi. Tidak usah terlalu mencari kesalahan-kesalahan eksternal. Apa yang ada di luar dirimu tidak perlu dikurangi. Kita tidak perlu mengurangi apapun. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tenang, tetap. Dalam ayat yang 21 pun Paulus dapat berdiri dan berbicara, memberi solusi oleh karena dia tenang. Oleh karena dia apa? Tidak perlu mengurangi apapun kecuali sifat, karakter, dan kebiasaan yang perlu kita lakukan hanya tetap. Kenapa, Pak? Jadi kalau kita mengalami satu permasalahan, satu muncul, belum sampai selesai, muncul satu lagi, belum selesai, muncul satu lagi. Ora usah tutup, ora usah bingung, ora usah panik. Orang hidup itu, wong urip kuwi, aja gampang panik. Tetap karena kepanikan, emosi tidak akan dapat menyelesaikan apapun. Karena dengan tenang, yang pertama, orang dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika orang bisa berdoa, orang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Orang menjadi tahu kehendak Tuhan. Hari Rabu lalu dibahas tentang ini. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Coba dibuka. Yang sudah ketemukan silahkan dibaca. Jangan dicari di sini, Pak. Jangan dicari di LED, Pak. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 yang sudah ketemu silahkan dibaca. 1, 2. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya engkau dapat berdoa atau berdosa. Ketika punya masalah, tak pengen nangis sose, tutup no entekno ilohmu. Karena ketika engkau masih dikuasai
Tenang, duduk diam, kalau perlu masuk kamar, wis tenang, berdoalah. Karena dengan berdoa engkau mendapat hikmat. Karena dengan berdoa engkau mendapatkan kehendak Tuhan. Karena setiap orang yang tahu akan kehendak Tuhan, dia tidak akan pernah sambat untuk apapun yang terjadi. Setiap orang yang tahu akan kehendak Tuhan, dia akan bisa mengucap syukur untuk apapun yang terjadi. Tapi semua itu dapat tercapai kalau kita rasa panik, tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Karena segala sesuatu yang dilakukan dan diputuskan dengan penuh emosi, apalagi sampai tidak melibatkan Tuhan, tak jamin, saya Julius Kristiono menjamin tidak akan ketemu solusi yang baik. Mengapa saya bisa menjamin? Dari apa kata Alkitab dan dari apa yang pernah saya alami. Ketika keputusan, ketika apapun itu kita lakukan dengan dikuasai emosi, dengan dikuasai kepanikan, tidak akan menghasilkan keputusan dan solusi yang makanya ketika ada suami atau istri yang datang ke saya, kadang kalau nangis, kalaupun nggak nangis kadang wajahnya sedih, ngeluh tentang rumah tangganya, ngeluh tentang suaminya, ngeluh tentang orang tuanya, tak rumah nesek sambil dalam hatiku berkata, tutup nosek lah ngomong atau nangis. Lah baru saya yang ngomong. Kenapa? Ben dia tenang dulu, ben iso mikir, kemudian dijatuh. Dan tidak selamanya saya ketemu solusinya juga. Kadang aku ya mumet. Lewis begitu, aku pun harus ikut tenang supaya apa? Baru ujung-ujungnya, yuk mari kita berdoa. Selesai. Paling tidak ujung-ujungnya akhirnya ayo. Tetapi sekali lagi semua itu akan dapat kita lalui, dapat kita capai kalau kita tenang. Dalam menghadapi segala persoalan, masalah kehidupan yang datang bertubi-tubi harus tetap tenang, kemudian berdoa. Laris tenang terus aja terus shopping, nge-mall. Apa meneh bengi-bengi pengen nge-mall, ora iso. Mergo ditutup jam 7. PSBB. PSBB. Dilarang ngemon ngafe lah Pak. Oh ngafe apa diora-ora satpol PP. Kok jam 8 jam 9 wae golek makan kangelan. Kalau dulu biasanya kalau lapar tengah malam jam 12 jam 1 sego kucing di akhirnya buka. Sekarang jam 9 entek resi sepi nyenyet. Jalannya itu tidak sepi, tidak ada orang jalan. Yang pertama, mengapa kita harus tenang? Karena dengan tenang kita bisa berdoa dan menemukan hikmat serta kehendak Tuhan, supaya kita tahu apa yang terjadi dan apa yang harusnya kita lakukan. Yang kedua, mengapa harus tetap tenang? Yang sudah saya singgung di atas saja dulu. Karena hanya dengan tenang kita menemukan solusi. Pernah goleki peniti? Yen ora digoleki ning telecek, ada di mana-mana, tetapi lek digoleki ora ketemu. Nggih to mboten? Apa meneh selain peniti? Ballpoint. Biasanya lek ora butuh ki akeh, tetapi begitu butuh ora temu. Apa meneh? Boleh bojo? Bojomu lagi syuting. Apa? Boleh apa? Jarum. Padha wae ora golek yo.
Benyawane di lewat kok ono wajar begitu butuh ora. Mengapa? Karena panik selak butuh. Ya kan? Apalagi kalau yang butuh orang lain minta ke kita. Pak Yus punya peniti, wah, mumpung orang ketemu. Begitu sing minta sudah pergi, lagi peniti ini boleh ora? Kenapa panik? Jadi betul. Gak akan ketemu solusi ketika kita panik, ketika kita kesusu-susu, terburu-buru, tidak akan menemukan solusi. Mengapa? Karena Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Coba dibaca. Terus yang ketemu, bacakan. Ada apa di dalam ketenangan? Mengapa ketika kita tenang menemukan solusi? Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu, bacakan. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggak. Dalam tinggal tenang dan percaya, maka akan apa Pak Eko? Terletak kekuatanmu. Disitulah terletak kekuatan. Di dalam ketenangan ada kekuatan. Makanya orang yang tenang bisa menemukan solusi. Mengapa? Karena lebih kuat. Artinya tidak dikuasai emosi, sehingga pikiran dan otaknya bisa bekerja dan menemukan logika-logika. Masih ingat kisah Yesus yang dihantam badai juga perahunya ketika mau menyeberang ke seberang Galilea bersama murid-muridnya. Perahu itu dihantam badai juga. Siapa yang pertama kali panik? Yesus kah atau muridnya? Ketika Yesus tidur, perahunya dihantam badai. Siapa yang pertama kali panik? Muridnya. Padahal faktanya murid Yesus kebanyakan. Dan yang satu kita pasti tahu, Petrus dan adiknya itu, dia adalah seorang dan bukan nelayan yang kemarin sore baru jadi nelayan. Ini istilahnya sudah ahlinya ahli, intinya inti dari nelayan. Pakar di dalam pernelayanan. Dianggap badan panik kok. Kurang pengalaman apa mereka? Kurang pengetahuan apa mereka? Tapi panik. Kenapa? Emosi yang memegang peranan itu. Logikanya jadi nggak jalan. Makanya Yesus marah sama mereka. Yesus marah dengan mereka. Jadi tidak peduli seberapapun kekuatan kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Kalau hatimu dikuasai oleh emosi dan kemauanmu sendiri, engkau tidak bisa duduk tenang memikirkan solusi. Ya, kau tak akan ketemu solusi. Gak akan ada kekuatan. Ya kan? Kalau mau ketemu solusi, ketika Sifra masih umur setahun, masih balita, pernah satu ketika malam-malam kalau nggak salah itu istri saya membersihkan telinganya Sifra. Umur berapa ya? Setahun. Balita lah ya. Entah kenapa terlalu dalam atau bagaimana, tiba-tiba darah itu langsung muncul. Yang bersihkan istri saya kesogok atau bagaimana, darah itu muncul dari telinga. Tidak bermaksud merendahkan istri saya ataupun profesi tertentu, tapi dia ini tenaga kesehatan. Ketika tahu ada luka dan darah muncul, panik kok.
pengalaman kerja. Ngerti darah panik. Gak ngerti apa yang harus dikerjakan. Karena aku terang aku wong bodoh ora ngerti ilmune. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa kepanikan itu tidak akan membawa kekuatan apapun sehingga Anda dapat mencapai solusi. Gila? Kalau ada keluarga atau apapun sedang sakit aja panik. Ketika mendengar, nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh penipu. Memberi kabar anakmu yang di sekolah kecelakaan, jatuh, kepleset, dan ini harus operasi. Banyak orang bilang ini hipnotis, tidak. Psikis Anda dimainkan. Kepanikan Anda yang dimainkan. Kalau orang ketika panik, dia tidak dapat berpikir dengan tenang, sehingga mudah dibohong. Ya lah? Termasuk kabar kalau Anda memenangkan hadiah 25 juta, 15 juta. Sopo wong lak panik. Oh nek kantong nek mung isi 10.000 paling banter 60.000 terus itu kabar hadiah punya 25 juta. Panik saking seneng. Ya apapun yang diminta sekarang pergi ke ATM, nanti ambil ini, ketik ini, nanti langsung dikirim, ya. Ya dah. Ada pernah terima telepon kayak gitu dah? Pak Bayu tahun piro belanya pas naik bejo juga dapat telepon itu malam-malam pas latihan enggak Pak tak jadi ngomong Pak langsung teleponnya Pak Bayu tak ambil orangnya tak hapus ini punya ATM enggak? Punya ATM-nya apa? Loh, nah Anda tanya yang apa? Saya BCA punya, BNI punya, Mandiri punya, Bank BNI punya, semua punya. Lah aku terus di segawan kayak gitu. Sombong kau ya, ditutup HP-nya. Jadi ketika kau memiliki masalah, beban kehidupan yang bakal tidak pusing. Tidak usah panik, tidak usah perlu banyak mengeluh apalagi menyalahkan orang. Tidak usah ambil jalan pintas, apalagi itu yang bukan bagianmu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa? Hidup tenang dan berdoa. Meminta hikmat, meminta petunjuk dari kita. Karena di dalamnya ada kekuatan sehingga kita bisa menemukan solasi. Solasi apa solusi? Solasi itu nambah masalah, disebut solusi. Tetap orang kalah banget. Tetap tenang, waktu khusus untuk berdoa. Nah, di dalam doa, di dalam ketenangan ada hikmat, ada kekuatan, ada solusi. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya, tidak usah panik. Makin hari makin luar biasa. Bahkan Bapak Doni Munardo, Kepala Satgas COVID nasional, memberitahukan bahwa dirinya juga positif. Ketua Satgas nasional yang tahu aturan, yang hidupnya tertib, yang prokesnya ketat, kan nol. Saya berdoa dan saya percaya panjenengan semua juga berdoa untuk kita semua supaya setiap kita tidak ada lagi yang terkena COVID. Tapi siapa yang bisa menjamin? Karena notabene orang yang prokesnya ketat pun juga tetap. Dan apa yang membuat orang semakin parah? Apa? Ketika kena COVID semakin parah. Apa yang membuat? Komorbid? Bukan. Komorbid ya membuat semakin parah. Komorbidnya itu apa toh? Darah tinggi, jantung, gula, asam urat berapa? Oh berarti lolos, lalu aman. Kolesterol ya? Tenang enggak loh? Wah, aku tak kira apa sih gede-gede. Kolesterol apa tidak? Orang apa aman juga.
Apa menang awakmu dhewe. Itu iya memperparah. Tetapi ada yang lebih memperparah. Apa? Kepanikan. Ketika seseorang menyatakan Anda positif, dia panik, takut, khawatir, maka dia rasa walaupun tidak punya komor. Ya, jadi apapun yang terjadi, tetap tenang, kuasai diri dan berdoa. Karena Tuhan tidak akan membuat kita terjatuh ke dalam lubang yang tidak Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, Tuhan tidak akan mencelakakan. Kalaupun kena, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap tenang. Ya, tetap tenang, tetap berserah. Kalau berdoa yang baik pasti semua mendoakan. Saya pun percaya, bukan orang, tapi saya percaya Anda pun mendoakan saya. Karena saya pun mendoakan mereka. Tetapi semua terserah. Satu pesan saya, apapun yang terjadi tetap tenang. Jangan panik. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ingat, tetap kita akan duduk bersama. Bapak kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Susah dan senang sudah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kesedihan dan kesedihan pun juga sering kami alami. Namun kami percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami ini, Tuhan Yesus tetaplah yang baik. Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang tidak akan pernah mencelakakan kami. Kami berharap kiranya Tuhan juga mengajarkan kepada kami dan memampukan kami tetap tenang dalam segala situasi dan kondisi. Tak bertahan seperti hanya bunga Eldiris yang sempat kami bahas di awal. Tetap bertahan meskipun harus dicabut dari habitatnya. Tetap bertahan meskipun harus keluar dari zona nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang ada sekarang, dengan kehidupan yang disebut dengan new normal sekarang ini. Biarlah kami tetap tenang dan mengizinkan Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kami semua. Apa yang terjadi di dalam hidup ini, kami tetap akan berkata buat Tuhan Yesus baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan satu pujian respon kita pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, marilah kita sama-sama berkata bahwa Tuhan Yesus tetaplah yang terbaik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala
Kembali kami menghadap hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mohon kepada Tuhan untuk menjadikan hidup kami tetap tenang atas apapun yang terjadi. Sekali lagi, jadikan kami dapat menguasai diri kami, supaya semua dapat berjalan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Ajari kami untuk tidak lekas panik dalam menghadapi segala sesuatu. Ajari kami hidup untuk tidak dikuasai oleh emosi dan apalagi amarah yang ada dalam hati kami. Namun biarlah otak kami bekerja sebagaimana Tuhan ciptakan untuk memikirkan segala sesuatu yang terjadi dengan ketenangan. Dan kami percaya Tuhan menjadikan setiap kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan video rekaman ini untuk menjadi pribadi yang dapat menguasai diri, tetap tenang walau apapun yang terjadi, sehingga kami dapat bertahan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala hantaman-hantaman kehidupan. Kami tetap dapat bertahan di dalam iman kami kepada Tuhan dan di dalam percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika ini berkat bagi setiap kami semua yang mendengarkan firman ini, dengan membuka hati, membuka diri, dan dengan penuh sukacita dan ketulusan. Pujilah nama Tuhan, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi selamat kami berdoa.